Oke, baik, selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa. Semoga pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya mau menjelaskan materi simulasi komunikasi digital bab 3, yaitu tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam bentuk jaringan. Jadi, indikator pencapaian kompetensi ada 4 poin, dan tujuannya ada 10 poin. Ya, 10 poin nanti adik-adik bisa baca di modul yang saya sudah upload di Google Classroom, karena modul yang saya upload itu sudah dalam bentuk ringkasan semua sampai pada bab terakhir. Saya hanya ingin mau menjelaskan supaya pemahaman adik-adik semua lebih baik dan bisa memahami apa itu komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Materi bab 3 ini tentu saya sudah memberikan tugas pada adik-adik di lewat Google Classroom, diharapkan untuk kita bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan serius. Oke, baik, adik-adik, sebelum kita lanjut dengan materi kita, saya memohon agar adik-adik semua bisa like dan subscribe video saya nanti di channel YouTube saya sendiri, biar channel saya berkembang dan adik-adik bisa mendapatkan notifikasi ketika misalnya saya memberikan informasi atau materi tambahan atau materi yang lainnya, bab-bab selanjutnya. Baik adik-adik, kita langsung saja, yaitu pengertian dari materi pembelajarannya, yaitu pengertian komunikasi. Ya. Jadi komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi. Itu sejak kita lahir pasti kita sudah mengerti komunikasi, ya, kita sudah paham tentang komunikasi, kita sudah dianugerahkan namanya sebuah komunikasi. Komunikasi proses penyampaian pikiran atau gagasan, perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Jadi komunikasi ini sangat luas sekali artinya. Bisa juga diartikan dalam materi-materi yang lain. Komunikasi itu bisa dikatakan interaksi antara satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi. Itu dari komunikasi. Jadi banyak sekali tujuan-tujuan komunikasi. Banyak sekali pengertian juga namanya komunikasi. Jika Anda berbicara sedangkan bicara Anda tidak mengerti atau sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Ya, berapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. Ada berapa fungsi komunikasi itu? Yang pertama adalah sebagai informasi. Itu fungsi komunikasi. Yang berikut adalah sebagai kendali. C adalah sebagai motivasi. Ya, jadi dengan komunikasi orang bisa merubah perilaku, ya, bisa menambahkan motivasi untuk bisa merubah sikap. Yang berikut adalah sebagai pengungkapan emosional. Jadi ada empat fungsi dari komunikasi. Ya, sekali lagi saya ulangi, yaitu sebagai informasi, yang kedua adalah sebagai kendali, yang ketiga adalah sebagai motivasi, yang keempat adalah sebagai pengungkap emosional. Yang kedua adalah jenis komunikasi. Jenis komunikasi, kita kenal ada dua jenis komunikasi. Ada dua kategori komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lisan atau verbal. Yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun tertulis. Yang berikut adalah komunikasi nirkata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, atau gerak-gerak isyarat atau gestur.
atau dalam bentuk gambar. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari berapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator, ya, atau komunikator itu adalah pengirim informasi, dapat diterima oleh komunikan. Komunikan adalah penerima informasi, dan sebaliknya hal tersebut juga menjadi ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Komunikasi ini perlu ya literasi yang kuat supaya gagasan, ide dari kita bisa masuk dan bisa menjadi informasi mudah bagi orang untuk memahami apa yang Anda sampaikan. Tentunya dalam komunikasi ini perlu kuat juga dari sisi literasi penataan bahasa kita, sehingga informasi yang kita berikan kepada pihak-pihak tertentu cukup mudah mereka paham. Oke, saya hanya mau jelas secara singkat ya, secara garis besar. Nanti adik bisa belajar sendiri. Lalu ketiga adalah pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Ya. Daring itu dalam jaringan. Ya. Setelah memahami makna komunikasi, sampailah kita pada komunikasi daring. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca dan berkomunikasi melalui menggunakan jaringan komputer. Itu menurut Warshor 2001. Oke, perkembangan pertama komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an ketika penelitian Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan pengiriman dan informasi atau pesan melalui komputer. Pada tahun 1996, protokol tersebut dinamakan ARPANET, ya, yang diluncurkan pada tahun 1999 akhirnya berkembang menjadi internet. Internet berasal dari interconnect dan network yang disingkat menjadi internet log atau internet, yang digunakan oleh sekitar 200 juta orang di seluruh dunia pada penggantian milenium ketiga. Komunikasi daring menjadi mungkin dalam dunia pendidikan pertama kali tahun 1980-an setelah pengembangan penyebaran komputer pribadi atau PC atau personal komputer. Latar belakang komunikasi daring dalam pembelajaran dan penelitian dapat dibagi menjadi dua periode yang berbeda, ditandai oleh pengenalan komputer sebagai pendidikan pada tahun 1980-an dan munculnya World Wide Web pada tahun 1990-an. Itu sejarah singkat komunikasi daring ya. Jadi komunikasi daring atau komunikasi virtual ya, cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Komunikasi virtual pada abad ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual adalah pada penggunaan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting, chat, Yahoo Messenger, dan lain-lain, email, dan Facebook dan Twitter. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa komunikasi daring ini, itu apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari komunikasi daring. Menggunakan Google Classroom itu adalah bagian dari komunikasi daring. Chat-chat di WA itu adalah bagian dari komunikasi daring. Video call itu adalah komunikasi daring, banyak hal. Lalu Zoom ya, itu adalah media virtual penyampaian materi kita. Fasilitas-fasilitas ini tentu adik-adik sudah paham, sudah tahu bahwa itu yang distilahkan ketika Anda berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan orang lewat chattingan, lewat Yahoo, lewat Messenger, itu adalah bagian dari komunikasi daring. Artinya ketika kalian menanyakan sesuatu, artinya butuh informasi. Sehingga dengan, tetapi semua ini perlu data dukung, yaitu adalah internet. Perlu ada koneksi internet untuk bisa menyampaikan, untuk tersampainya informasi atau komunikasi daring ini berjalan dengan baik. Sehingga perlu ada akses internet. Jadi dalam komunikasi daring ini ada juga keunggulan dan kelemahan. Ya. Yang pertama, komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Kita mulai deh.
Yang pertama adalah dapat dilakukan kapan saja. Yang kedua dapat dilakukan yang kedua adalah efisien biaya. Ketiga, efisien waktu. Itu keunggulan. Yang ketiga, terintegrasi dalam layanan TIK lainnya. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Ya, yang kelima, meningkatkan partisipasi. Yang terusnya selain yang berikut, selain keunggulan juga memiliki beberapa kelemahannya antara lain. Ya, kelemahannya tidak mewakili emosional pengguna. Jadi bicara raut muka gerak tubuh merupakan hal yang reflektif, sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang berikut adalah memerlukan perangkat khusus. Ya, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Ya, yang berikut adalah menyita konsentrasi. Jadi coba bayangkan kelemahan informasi ketika kita berinteraksi dengan HP, ya, kita pasti abaikan yang lain, pembicaraan di sekitar kita, cuek dengan orang lain, selalu fokus dengan HP. Jadi itu adalah bagian dari kelemahan dari komunikasi daring. Orang tua panggil ini untuk bantu, tapi kalian sedang berinteraksi dengan HP, jika jadinya cuek, gitu kan. Sehingga banyak kelemahan komunikasi daring ini, dan banyak juga kemudahan. Sehingga ini perlu dipahami ya. Lalu jenis komunikasi daring ya, penggunaan jenis sarana komunikasi akan mengaruhi kesempatan waktu terdapat jenis komunikasi daring, yaitu komunikasi sinkron ya. Sinkron itu adalah serempak ya. Contohnya adalah test chat. Test chat adalah sebuah fitur ya, sebagai aplikasi. Yang kedua, video call, ini bisa serempak, ada video setting. Ya, lalu komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Ya, komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email ya, menggunakan email, forum, rekaman, simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui web, whiteboard, web, bitlet. Ya. Lalu yang berikut adalah komponen pendukung komunikasi daring. Ya. Yang pertama adalah komponen hardware. Ya, hardware atau perangkat keras. Perangkat yang berbentuk dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau bentuk nyata. Itu hardware. Sedangkan software adalah komponen perangkat lunak ya, program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan seperti dalam HP ya. Kalau punya HP itu adalah perangkat HP itu adalah hardware, aplikasi yang ada di dalam seperti WA, Facebook dan lain-lain itu adalah software ya, atau sistem operasinya ada Android, itu adalah bagian dari software. Lalu yang berikut adalah kemampuan. Nah, jangan lupa kemampuan sebagai penggerak ya, komponen perangkat nalar atau wakal atau brainware ya, atau termasuk dalam komponen ini adalah mereka manusia. Kita mengoperasikan itu harus paham dengan perintah-perintah perangkat kita, perangkat digital yang kita pakai. Sehingga yang penting adalah harus memiliki jaringan ya, harus memiliki jaringan. Jadi baik adik-adik, itulah penjelasan singkat saya untuk materi bab 3. Mudah-mudahan adik bisa mengerti, pun tidak bisa dipahami, bisa belajar dan baca di materi yang saya sudah upload secara singkat. Oleh karena itu, saya sekali lagi meminta adik-adik untuk tetap belajar, fokus di rumah, karena sekarang belum ada perubahan untuk kita melakukan tatap muka. Terima kasih, salam belajar dan salam sehat untuk keluarga dan untuk kalian semua. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kompak semuanya.